sepi dan kurang gimana gitu. Terus akhirnya saya berpikir untuk cari solusi untuk memotivasi saya sendiri gimana jualan apa yang cocok di khususnya di Pasuruan. Oke. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Nutapos. Kali ini Firda sudah berada di Bakso Pandawa, lokasinya ada di Pasuruan teman-teman. Nah, kali ini seperti biasa Firda akan ada ngobrol-ngobrol inspirasi tentang bisnis nih teman-teman. Dan juga hari ini Firda sudah ditemani oleh ownernya langsung, ada Pak Syaifuddin dan juga Ibu Humairah teman-teman. Oke, jadi untuk kalian jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar dapat ilmunya dan juga tips-tips bisnisnya dari ownernya langsung teman-teman. Oke, selamat siang Bapak, siang Ibu. Terima kasih ya Pak Bu sudah menyempatkan waktunya bertemu dengan Firda dan juga teman-teman. Oke, Pak, untuk kesibukannya apa aja nih Pak selama ini selain mengurus bisnisnya? Untuk saat ini kalau bisnis bakso sudah dilakukan oleh karyawan kami, dihandle oleh karyawan kami. Untuk saya sendiri sih tetap memotivasi karyawan saya dan ada pekerjaan sampingan untuk saya buat hilangin penat seperti ternak ayam. Jadi gitu, suka ayam diternak terus dibesarkan, nanti kalau jodoh ya bisa dijual kembali. Oh gitu, tetap bisnis ya Pak ya? Bisnis sampingan. Oke, jadi selain mengurus bisnisnya ini Pak Syaifuddin juga ada ternak ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Nah Pak, boleh dong Pak diceritakan awal mula mendirikan bisnis ini Pak hingga bisa sebesar ini Pak? Oke. Dulu saya sebelum jualan bakso, saya pernah jualan di pasar besar di Pasuruan. Saya itu pernah tahun 2011-an, tahun 2010 itu jualan kue. Jualan kue. Waktu itu kalau jualan kue basah di malam hari, kalau misalkan hujan, musim hujan atau musim kemanten atau gimana, pastinya ya kendalanya itu makanan kan nggak jadi rame, biasanya ada kendala undangan gitu kan. Jadi ya kendala sepi dan kurang gimana gitu. Terus akhirnya saya berpikir untuk cari solusi untuk memotivasi saya sendiri gimana jualan apa yang cocok di khususnya di Pasuruan. Untuk kalangan muda, tua, anak kecil. Jadi saya berpikir untuk jualan bakso. Oh baik. Iya. Memang awalnya dari dulu bisnis kue ya Pak ya. Iya. Untuk selain itu terus habis itu Bapak ini punya kepikiran bisnis apa nih yang bisa cocok untuk segala kalangan seperti itu. Iya. Akhirnya bukalah bisnis ini. Untuk bisnis ini bukanya dari tahun berapa Pak? Kurang lebih dari tahun 2012-13. 2012-2013, sudah lama ya Pak ya? Kurang lebihnya seperti itu. Baik, jadi kan itu tadi Pak Syaifuddin bilang kalau dulunya itu bisnis kue, setelah itu di bisnis bakso. Nah, itu perjalanannya berapa lama Pak? Apakah ada trial-trial dulu untuk bikin baksonya atau memang dari dulu suka bakso atau sudah bisa seperti itu Pak? Enggak sih, dari awal lepas dari jualan kue, saya langsung sistem apa ya, zaman sekarang itu namanya ATM kalau nggak salah ya, amati, terus apa ya, tiru dan modifikasi. Oh baik, gitu. Jadi awalnya dengan sistem ATM itu tadi ya Pak ya, Iya. belum tidak dari awal memang sudah jago itu seperti itu tidak ya Pak ya? Enggak. Oke, Jadi baik. belajar dari pengalaman yang salah. Oh gitu. Yang terpenting itu. Baik, jadi selama buka bisnis ini sebelumnya itu juga sudah ada trial-trialnya dulu ya Pak ya? Iya. Nggak bisa langsung jadi ya Pak ya? Iya. Baik. Nah, untuk bisnis baksonya ini sendiri dulu berarti dijalankan berdua ya Pak dengan Ibu langsung Iya. ya Pak? Baik, kalau yang lebih ke resep-resepnya itu siapa Pak? Bapak atau Ibu nih? Perpaduan sih. Oh perpaduan. Antara saya dengan istri saya, jadi kita sama-sama belajar mana yang bagus dipakai, yang nggak bagus nggak dipakai. Jadi gitu. Baik. Akhirnya Modifikasi lah. baik. Bakso Pandawa. Bahkan ya basicnya saya mas
Oh. Keinginan Mbak nomor satu. Oh, baik. Keinginan untuk Keinginan. ke depan. Oke, siap. Jadi dari awalnya itu memang nggak bisa langsung jadi teman-teman, Bapak sama Ibu ini juga melakukan sesi trialnya dulu seperti itu. Nah, Pak, kalau dari 2012 sampai saat ini apakah ada kendala yang signifikan sih Pak terkait bisnis ini? Untuk kendala pastinya ada. Kendala itu dari segi untuk saat ini ya. Iya. Kendalanya di anak-anak mempertahankan pelayanan. Kadang-kadang ya kekurangan anak-anak teledor ke customer gitu. Tapi tetap saya pantau untuk selalu evaluasi. Oke, baik. Jadi ada kesalahan, kita mencoba untuk evaluasi terus, minta maaf kepada customer jika ada kekurangan dari segi pelayanan. Kalau kualitas sampai sekarang saya usahakan untuk selalu terbaik. Oh, baik, siap. Jadi kalau kendalanya itu hanya di pelayanan ya Pak ya? Iya. Nah, kalau dari menurut Bapak sama Ibu sendiri terkait pelayanan itu seberapa penting sih Pak pelayanan terhadap customer? Menurut saya kalau bisnis kuliner untuk pelayanan itu nomor satu Mbak. Pelayanan nomor satu ya Pak ya? Soalnya pelayanan itu juga terkait dengan kepercayaan antara kami Bakso Pandawa dengan customer. Dengan customer, baik. Jadi kalau dari Pak Syaifuddin sendiri terkait bisnisnya ini kendalanya ada di pelayanan. Nah, terkait pelayanan Pak untuk cara menyikapi kendala tersebut bagaimana Pak? Seperti tadi kalau jika ada masalah sama customer, kesalahan maupun sengaja dan tidak sengaja, itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ada kendala barang atau baksonya yang salah, menu atau gimana, itu langsung diganti dengan sebenarnya. Oke, baik. Ya bagus banget nih teman-teman. Nah Pak, kalau Firda tahu juga ya Pak ya, Bakso Pandawa ini kan juga terkenal ya Pak di Pasuruan. Nah, gimana sih Pak tipsnya membangun bisnis yang eksis di tahun 2023 ini Pak? Untuk menurut saya sih kepingin eksis. Aku juga kepingin eksis Mbak. Masih masa apa ya? Masa perjuangan juga. Oke. Kalau dibilang sukses sih setengah sukses ya. Menuju ya Pak ya. Menuju kesuksesan. Saya untuk mencoba selalu untuk yang terbaik. Awal mula tujuan saya cari kepercayaan customer. Itu yang lebih penting. Jika customer menurut saya itu percaya kepada kami, otomatis alhamdulillah usaha juga bisa lancar. Baik. Kalau tidak ada kepercayaan dari customer, nggak bisa seperti ini. Baik. Untuk rasa juga nomor satu, nomor dua rasa juga penting, nggak kalah. Pentingnya dari tadi itu rasa, meskipun harga baku mahal, kita selalu untuk mencoba untuk berjualan di harga yang standar pasar Pasuruan. Jadi nggak terlalu mahal, dikondisikan lah sesuai masyarakat di sini. Baik. Jadi ada 3 tips ya Pak di kepercayaan pelanggan. Setelah itu ada di rasa dan juga ada di harga. Ya. Di harga teman-teman. Yang ekonomis. Ekonomis ya Pak ya, bukan murah ya Pak ya. Baik. Nah untuk menunya sendiri Pak di Bakso Pandawa ini yang unggulan apa sih Pak, atau yang paling disukai banyak pengunjung? Paling seneng yang dipilih tergantung ya Mbak. Di sini kan kadang-kadang ada anak-anak, ada orang dewasa. Kalau remaja sih, anak zaman sekarang itu sukanya yang pedas-pedas. Di bakso markan isian daging itu. Baik. Jadi di sini juga menyediakan yang pedas-pedas ya Pak, seperti mercon. Baik. Menyesuaikan customer. Nah itu tadi. Jadi Pak Syaifuddin juga menyesuaikan customer ya Pak ya. Jadi terus mengembangkan ya Pak ya. Baik. Nah, untuk target market dari Bakso Pandawa sendiri nih, siapa Pak?
Marketnya itu semua kalangan. Semua ya Pak ya? Iya. Baik. Tujuan utama semua kalangan sekiranya bisa percaya kepada produk saya. Oke. Yang anak-anak juga ada. Oke. Untuk hariannya mencakup untuk semua Oh kalangan. baik, jadi ada pilihannya juga ya Bu, Iya. jadi dari anak-anak, orang dewasa, apalagi remaja yang suka pedes-pedes itu di sini juga menyediakan mercon-mercon seperti itu ya Bu ya? Iya. Oke. Sekarang pun menu-menunya. ada menu baru, Ya. namanya bakso brutal. Itu Bakso bisa brutal. untuk sharing. Oh Sharing baik. 4 orang, 6 orang. Jadi gitu. Jadi bagi-bagi. Apalagi bentar lagi kan puasa. Oke. Puasa Ramadan. Siap. Senengnya berbagi-bagi kan. Itu tadi Sama keluarga, sama teman, makan Oke, bareng, kumpul baik. bareng gitu. Oke, Jadi saya baik. menyesuaikan dengan customer. Apa yang dibutuhkan customer mungkin bisa jadi referensi Oke. buat customer. Oke, siap. Jadi kalau Firda lihat ini kan juga di Bakso Pandawa berarti mengikuti tren-tren juga ya Pak ya. Iya. Terus juga menyesuaikan di customernya. Nah kalau untuk evaluasi, seberapa penting sih Pak evaluasi atau mengikuti perkembangan juga nih Pak? Untuk evaluasi itu sangat penting bagi kita ya. Bisa dikatakan evaluasi itu seperti kaca. Kalau kita setiap hari itu mesti ngaca kan. Kalau nggak ngaca, acak-acakan akhirnya. Oke. Penting sekali Mbak kalau evaluasi itu. Mesti ada kesalahan Oke. setiap harinya. Baik. Namanya manusia Mbak. Oke, baik. Kekurangan. Siap. Tapi untuk kesengajaan insya Allah tidak ada. Oke, baik. Nah, kalau untuk inovasinya sendiri tadi kan sudah disampaikan ya Pak, ada menu-menu baru. Nah, untuk menu-menu atau info tentang Bakso Pandawa sendiri, apakah ada akun Instagram yang bisa kita cek nih Pak? Ada? Ada ya Pak ya? Ada di Pandawa Bakso 1, Pandawa Bakso 1. Untuk akun Instagramnya di @pandawabakso1 nih teman-teman. Itu Oke. Bakso Mercon Pandawa untuk Facebook. Oh ada Facebooknya juga teman-teman. Nah, Di gitu. TikTok juga ada. Loh, TikTok juga ada. Baik, Bakso siap. Pandawa Pasuruan. Nah itu tadi teman-teman jangan lupa di follow untuk lihat perkembangan dari bakso Pandawanya sendiri ya teman-teman. Terus juga kalian yang ada di Pasuruan wajib banget mampir ke Bakso Pandawa. Boleh Pak di share untuk lokasi Bakso Pandawanya ini Pak? Bakso Pandawa di Jalan Stasiun Barat. Lebih tepatnya dari stasiun Kota Pasuruan ke barat 50 meter sudah nyampe. Oke. Jadi baik. jalan kaki bisa. Oke, jadi dekat dengan stasiun ya Pak Iya, ya? Oke. Oh iya. Otomatis Oke. orang Surabaya enak kan biasanya tujuannya dekat ke Pasuruan, tinggal jalan kaki ke sini sudah nyampe. Nah itu tadi teman-teman kalian kalau mau ke Pasuruan wajib banget datang ke Bakso Pandawa. Oke, next nih Pak Bu untuk terkait bisnis yang eksis dan juga pastinya berkembang ya Pak seperti Bakso Pandawa ini. Pastinya kan tidak luput dari pencatatan yang baik. Nah gimana sih untuk Bapak sama Ibu pencatatan yang baik di bisnisnya itu seperti apa Pak Bu? Alhamdulillah dengan adanya aplikasi Nutapos itu sangat membantu bagi saya. Soalnya dulu pernah kan sebelumnya itu saya pakai manual, jadi tulis ribet, apalagi antrian panjang, waduh tambah ribet, tambah lama. Jadi kegiatan itu segmennya itu makin lama lah. Oke. Jadi adanya Nutapos makin cepet, jelas, untuk hitung-hitungan juga jelas, nggak pernah salah. Untuk promosi juga ada di situ, fitur-fiturnya juga ada, absensi juga ada. Yang terpenting Nutapos memang terbaik untuk pelayanan juga, usernya. Nah, jadi untuk selama ini bisnisnya juga sudah pakai Nutapos ya, Pak Syafruddin ya. Nah, untuk Ibu sendiri terkait keuangan kan lebih dalam ya, Bu pastinya. Keuangannya untuk saat ini kan sudah pakai Nutapos. Gimana, Bu rasanya? Rasanya ya lebih mudah aja untuk ngecek pengeluaran, penghasilan. Dari situ bisa lebih mudah untuk mengecek semuanya. Oke. Ada pengeluarannya juga jelas, uang masuk pun juga jelas, omset berapa yang laku di hari itu juga kita ngeceknya mudah pakai itu. Sangat membantu untuk sangat Nutapos membantu ya Bu ya. iya. Baik. Tanggapannya nih Bu terkait pebisnis yang belum masih ragu memakai Nutapos gimana Bu? Tanggapannya ya kalau masih belum dicoba ya ragu, jadi dicoba aja dulu. Dicoba dulu. Ya banyak ini di situ banyak promonya,
juga untuk yang pemula Iya. sangat membantu dengan usernya mbak-mbaknya yang di situ sangat aktif untuk membantu. Baik, oke. Nah terakhir nih Pak Bu, untuk pesan untuk para pebisnis yang baru memulai atau baru merintis bagaimana nih Pak? Untuk pesan baru merintis, ya nomor satu sih kalau usaha, kita ngomong soal usaha, Iya. jangan lupa sabar. Jangan lupa sabar, baik. Nomor satu sabar, telaten. Kata orang Jawa itu telaten. Telaten, baik. Jangan lupa doa, jangan lupa untuk motivasi terus. Oke, baik. Memotivasi ya Pak ya. Kalau dari Pak Syaifuddin sendiri ini bagaimana Pak caranya memotivasi diri sendiri agar bisa lebih giat atau melanjutkan bisnisnya Pak? Saya sering melihat meskipun saya orang dalam artian orang awam, Oke. saya juga sering suka lihat di YouTube yang lain-lain yang bisa jadi panutan saya, Oke. yang lebih sukses. Itu orangnya pada ulet semua Oh, baik. dan sabar semua. Oke. Itu bisa jadi panutan juga saya. Oke. Baik, jadi kalau Pak Syaifuddin ini menerapkan memotivasi diri sendiri ya Pak ya berarti. Baik, sehingga bisa bisnisnya berkembang sampai seperti ini. Baik, kalau begitu terima kasih banyak ya Pak Syaifuddin. sama-sama. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya bertemu dengan Firda dan juga teman-teman. Semoga pertemuan kita hari ini bisa memotivasi banyak teman-teman yang nonton video ini. Baik, kalau begitu terima kasih teman-teman yang sudah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di follow akun Instagram @pandawabakso1 dan juga jangan lupa like, komen video ini sampai selesai. Terima kasih.